Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ardian Gilang Wardana, Saya Dia Fadila Syaban, yang akan mempresentasikan tentang perusahaan penanaman modal asing atau PMA. pajak penghasilan perusahaan PMA penanaman modal asing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. 2. Penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseorangan terbatas, mengambil saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1. Penghasilan objek pajak, di antara lain yaitu laba usaha. 2. Sewa penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. 3. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta. 5. Hadiah atau sumbangan. 6. Keuntungan karena penjualan dan 7. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 8. Bunga termasuk premium. Dan 9. Dividen, 10 dan lain-lain. Penghasilan yang dikenakan PPh final menghasilkan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Penghasilan berupa hadiah undian. Penghasilan dari transaksi saham di bursa efek dengan tarif 0,1% dikali nilai transaksi. Transaksi penjualan saham, penghasilan dan transaksi pengalihan harta berupa tanah, penghasilan dari usaha jasa konstruksi, penghasilan dari persewaan tanah. 2. Biaya atau pengurangan hasil bruto. Berdasarkan pasal 6 ayat 1, wajib pajak badan dalam negeri dapat mengurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk A. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. B. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud. C. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. D. Kerugian karena penjualan. E. Kerugian selisih kurs mata uang asing. F. Biaya penelitian dan biaya beasiswa. G. Piutang yang tidak dapat ditagih. H. Sumbangan dalam rangka penelitian dan lain-lain. 3. Tarif pajak PPh badan. Dalam menghitung tarif untuk wajib pajak badan dalam negeri terdapat 3 macam tarif. Contohnya 1. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf B. Untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 28%. Tarif tersebut menurut pasal 17 ayat 2A menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. B. Tarif pasal 17 ayat 2B wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseorangan terbuka yang paling sedikit 40%. C. Tarif pasal 31E wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dan tarif sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah. 4. Kredit pajak. Kredit pajak merupakan uang muka pajak yang dapat dikurangkan dari PPh terutang untuk menentukan pembayaran pajak di akhir tahun pajak PPh pasal 29, termasuk kredit pajak bagi uang wajib badan dalam negeri dalam bentuk perusahaan PMA antara lain 1. PPh pasal 22, 2. PPh pasal 23, 3. PPh pasal 24, dan 4. PPh pasal 25. Fasilitas pajak bagi perusahaan PMA. Tax holiday pernah diberlakukan dalam sejarah perpajakan Indonesia, yakni saat diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang penawaran modal asing. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan asing antara lain membebaskan dari 1. Pajak perseorangan, 2. Pajak devisa, 3. Pajak perseorangan, 4. Bea masuk pada waktu perusahaan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia,
seperti mesin-mesin, alat-alat kerja pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu. 5. Biaya materai modal penampatan modal yang berasal dari penanaman modal asing. Melalui UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984, ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 yang diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 62 Tahun 2008. Fasilitas berdasarkan peraturan pemerintah ini adalah A. Pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dibebankan selama 6 tahun, masing-masing sebesar 5% per tahun. B. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. C. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun dengan ketentuan. D. Tambahan 1 tahun apabila mengeluarkan barang penelitian. Dan E. Tambahan 1 tahun apabila menggunakan bahan baku. Dan ada pula contoh soal yang akan kami sampaikan lewat PowerPoint. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.